Pemirsa, pimpinan tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus beserta rombongan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Paus Fransiskus akan berada di Jakarta hingga 6 September mendatang. Paus Fransiskus tiba di Bandara Soekarno-Hatta menaiki pesawat komersil ITA Airways. Paus Fransiskus tiba bersama dengan delegasi Vatikan. Sejumlah pejabat menyambut kedatangan Paus Fransiskus, di antaranya Menteri Agama Yakut Kolil Qomas. Selain itu juga ada Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Suharyo, dan Sekretaris Kedutaan Tahta Suci Vatikan di Jakarta. Dari Bandara Soekarno-Hatta, Paus Fransiskus menaiki kendaraan berplat nomor SCV-1, status Civitate Vatican. Paus Fransiskus merupakan paus ketiga yang mengunjungi Indonesia. Kunjungan apostolik Paus Fransiskus kali ini akan diisi dengan sejumlah agenda, di antaranya Misa Akbar di Gelora Bung Karno. Dan tadi beliau menyampaikan pesan bahwa pentingnya bagaimana kita menjaga dialog antar iman. Karena dialog antar iman itu menjadi kunci bagi toleransi dan perdamaian dunia. Saya kira ini juga hal yang akan nanti dibicarakan bersama dengan Presiden Jokowi besok hari, dan insya Allah saya juga akan mendampingi beliau. Dan acara di Istiqlal nanti juga penting, karena setelah pertemuan dengan Presiden, nanti beliau akan melanjutkan di Istiqlal ada acara Interfaith Dialog. Saya kira ini manifestasi dari apa yang tadi beliau ucapkan, bahwa dialog itu menjadi kunci utama bagi sukses perdamaian, bukan hanya dunia tetapi antar umat manusia. Pemirsa, dalam lawatan Paus Fransiskus ke Indonesia hingga 6 September, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan. Anda yang akan beraktivitas tanggal 4 dan 5 September, hindari kawasan berikut ini. Rabu sore, Paus Fransiskus rencananya berkunjung ke Gereja Katedral dan Kamis pagi ke Masjid Istiqlal. Lalu lintas dari arah selatan menuju Stasiun Senen diarahkan melalui Jalan MH Tamrin sisi barat, Jalan Medan Merdeka sisi barat, Jalan Majapahit, Jalan Juanda, Jalan Pos, dan Jalan Gunung Sahari. Sementara lalu lintas dari Menteng menuju ke Tanah Abang bisa melewati Jalan Hos Cokro Aminoto, Jalan Wahid Hashim, dan Jalan Mas Mansur. Sementara saat Misa Akbar Kamis sore, di Gelora Bung Karno lalu lintas dari selatan menuju Slipi dan Monas dialihkan ke Jalan Kiai Maja, Jalan Kebayoran Baru, Jalan Arteri Pondok Indah, Jalan Teguh Nyak Arif, dan Jalan Tentara Pelajar. Lalu dari Harmoni menuju Blok M bisa melalui Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Budi Kemuliaan, kawasan sekitar Tanah Abang, mengarah ke Penjernihan dan Pejompongan menuju Kebayoran Baru dan Panglima Polim. Lalin dari Slipi menuju Tebet melalui Jalan Es Parman Pejompongan, Penjernihan, Jalan R.E. Margono, Jalan Galunggung, dan Jalan Dr. Saharjo. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo siap menyambut kunjungan Paus Fransiskus di Istana Kepresidenan Kamis 4 September besok. Kunjungan Paus Fransiskus tidak hanya bersifat kenegaraan, tetapi juga bersifat keagamaan. Presiden Jokowi menyatakan seluruh persiapan untuk kunjungan tersebut telah direncanakan dan diharapkan berjalan lancar. Upacara resmi kenegaraan untuk menyambut Paus disiapkan pihak istana. Kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia akan berlangsung hari ini hingga Jumat 6 September mendatang. Paus dijadwalkan memimpin Misa Akbar di Gelora Bung Karno hingga menghadiri acara di Gereja Katedral. Sebentar lagi yang teramat mulia Paus Fransiskus akan tiba di Jakarta. Kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah. Sudah direncanakan beberapa tahun yang lalu, tapi tertunda karena pandemi COVID. Dan merupakan kunjungan ketiga setelah kunjungan yang teramat mulia Paus Paulus
ke-6 pada tahun 1970 dan kunjungan yang teramat mulia Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Indonesia dan Vatikan memiliki komitmen yang sama, memupuk perdamaian dan persaudaraan, serta menjamin kesejahteraan bagi umat manusia. Paus Fransiskus dan rombongan rencananya juga akan berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta sebagai simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Dalam kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia, pemimpin tertinggi Gereja Katolik tersebut diagendakan mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Sejumlah persiapan tengah dilakukan di Masjid Istiqlal menyambut kedatangan Paus Fransiskus yang terjadwal pada 5 September mendatang. Dalam kunjungannya nanti, Paus Fransiskus diagendakan melihat terowongan silaturahmi, yakni terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Paus juga akan menandatangani prasasti tanda kunjungannya dan melanjutkan agenda pertemuan dengan tokoh dan pemimpin lintas agama. Agendanya begitu tiba di tenda ini, beliau akan diterima oleh imam besar bersama dengan kardinal, lalu berjalan menuju ke terowongan bersama imam besar dan beberapa orang yang sudah ditentukan. Di dalam terowongan, Bapak Imam Besar akan menjelaskan filosofi dari kenapa dibangunnya terowongan tersebut. Dan ada kemungkinan juga beliau akan menandatangani semacam tanda bahwa beliau sudah berkunjung ke terowongan. Setelah itu kembali masuk ke ruang acara. Selama 3 malam berada di Jakarta, Paus Fransiskus menolak menginap di hotel dan memilih tinggal di Kedutaan Besar Vatikan. Paus juga menolak menggunakan kendaraan mewah dan memilih naik minibus selama berada di Indonesia. Usai menyapa jemaat Katolik di kawasan Bundaran HI, iring-iringan kendaraan yang membawa Paus Fransiskus langsung menuju Kedutaan Besar Vatikan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Paus Fransiskus diketahui beristirahat di Kedubes Vatikan sebelum memulai kegiatannya pada esok hari. Di Indonesia, Paus menunjukkan kesederhanaannya dengan menolak menginap di hotel dan memilih tinggal di Kedutaan Besar Vatikan, sementara rombongannya menginap di hotel. Tidak hanya menolak menginap di hotel, Paus juga menolak menumpangi mobil mewah dan memilih minibus selama berada di Indonesia. Ya, saya kira ini luar biasa kesederhanaan beliau. Beliau contohkan bagaimana menjadi, karena beliau ini kan bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara, gitu kan. Beliau ini pimpinan tahta suci Vatikan, dan dengan kesederhanaannya beliau tunjukkan itu. Beliau tunjukkan bagaimana beliau memilih kendaraan pun dengan cara yang sangat sederhana gitu. Dan ini patut untuk dicontoh. Saya kira itu. Momen bahagia mewarnai kedatangan Paus Fransiskus di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 2 orang anak yang mengenakan baju adat Jawa dan Papua mendapat cindera mata berupa rosario usai memberikan bunga selamat datang kepada Paus. Mary Lourdes Wicaksono Atmojo yang berasal dari Jakarta Pusat dan Irfan Wael asal Kabupaten Buru Maluku memberikan bunga selamat datang kepada Paus Fransiskus sesaat setelah ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa siang. Usai menerima buket bunga, Paus terlihat memberikan cindera mata untuk kedua anak yang masing-masing berusia 6 dan 12 tahun ini. Momen langka ini pun menjadi kebanggaan bagi keduanya yang tidak akan terlupakan. Mereka juga mengaku bahagia mendapat cindera mata berupa rosario yang diberikan langsung oleh pemimpin Gereja Katolik sedunia. Kamu juga dikasih sesuatu ya? Itu dikasih apa? Boleh tahu? Apa? Rosario. Oh, rosario. Dibawa nggak rosarionya? Simpen ya? Waktu dikasih tahu mau bawa buket bunga buat Paus, gimana perasaannya? Dikasih tahunya hari apa? Sabtu. Hari Sabtu. Terus tadi kan dikasih juga sama Paus ya? Itu apa? Dikasih apa tuh tadi? Itu perasaannya sangat-sangat luar biasa, ya, berkat yang tidak bisa terkatakan dengan apapun juga, bahwa anak kami diperkenankan itu, dan saya sudah punya rencana bahwa
kalau saya dapatkan foto close up Irfan dipegang oleh Bapak Paus, maka saya akan pajang di lobi Panti Asuhan Vincentius Putra untuk dikenang selama-lamanya bahwa anak Panti Asuhan Vincentius Putra diberkati oleh Bapak Paus Fransiskus. Diketahui Paus Fransiskus tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 11.31 waktu Indonesia Barat Selasa siang. Paus dan rombongan melanjutkan perjalanannya ke Kedubes Vatikan yang berada di Jakarta dan akan menghadiri beberapa rangkaian kegiatan hingga 6 September mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, antusias warga menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia sangat besar. Salah satunya adalah seperti jemaat Katolik yang menunggu di Bundaran HI Jakarta. Suster Maria, seorang jemaat Katolik menangis haru ketika melihat Paus Fransiskus menyapa warga dari dalam mobil. Dari dalam mobil, Paus yang mengenakan jubah putih tersenyum hangat dan melambaikan tangan kepada masyarakat yang telah menantinya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Hal ini membuat jemaat Katolik yang antusias menunggu rombongan Paus melintas terharu dan menangis. Menunggu kedatangan Bapak Paus Fransiskus pertama yang dalam kami Katolik biasanya disebut Bapak Suci. Ya. Bagaimana perasaan ketika melihat Paus? Perasaan saya pertama itu saya memang senang ya. Saya ingin melompat ke depan tapi dilarang oleh bapak-bapak polisi, katanya nggak boleh lewat di garis kuning ini. Jadi di belakang begitu lewat. Ketika memberikan salaman Viva Pope, Viva Padre ya, Viva Padre itu artinya hidup Bapak. Itu ada rasa bangga sekali, bangga, terharu, dan saya bangga dengan Indonesia ya. Maksudnya negara Indonesia negara yang terbesar Muslim di dunia, tapi begitu sukacita menerima pemimpin agama Katolik, pemimpin kami di tempat ini. Paus Fransiskus tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Pemimpin umat Katolik itu rencananya akan tinggal di Kedutaan Besar Vatikan dalam kunjungan apostolik selama 3 hari ke depan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Masyarakat Indonesia menyambut baik kedatangan pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus di Jakarta. Paus Fransiskus menjalani tur pertama selama 12 hari keliling Asia Tenggara dan Oseania. Berlangsung pada tanggal 2 hingga 13 September. Paus Fransiskus akan melakukan perjalanan terpanjang selama masa kepausannya. Paus Fransiskus akan mengunjungi Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Ia juga akan mengunjungi terowongan persahabatan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral di dekatnya. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, masyarakat Indonesia pun tetap menyambut baik kegiatan Paus di Indonesia. Ya, tidak ada masalah, kita nggak masalah. Namanya tamu ya, tentu kita sambut ya, kita jamu ya. Dia mau mengunjungi rumah ibadah di Istiqlal, welcome. Kalau saya terus terang ya, saya memang lain agama, lain kepercayaan, tapi saya suka aja. Artinya ini kebersamaan menyatu ya, artinya saling menghormati, itu yang saya suka. Saya oke-oke aja datang ke Indonesia, saya suka. Pada Kamis sore pukul 17 waktu Indonesia Barat, Paus Fransiskus mengadakan misa akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Misa ini akan dihadiri oleh puluhan ribu umat Katolik. Tentunya kedatangan pemimpin tertinggi di Gereja Katolik sedunia ini sudah sangat dinantikan umat Katolik di Indonesia dan Asia Tenggara.
Suatu kebahagiaan ya bagi negara kita, khususnya kita umat Katolik. Dan semoga kunjungan Bapak Sri Paus bisa membangun toleransi beragama di negara Indonesia tercinta. Among all of the Asian country, Pope choose here. I mean, it's very, how to say, not all of us who have the opportunity to meet him face to face, or at least he visit the place. So to us, this is a very one lifetime opportunity to, how to say, to get this feeling. I don't know how to say it. Kunjungan Paus Fransiskus adalah kunjungan pemimpin Vatikan ketiga sepanjang sejarah. Paus Santo Paulus VI pernah berkunjung ke Indonesia pada Desember 1970 dan Paus Santo Yohanes Paulus II berkunjung pada Oktober 1989. Paus Fransiskus akan melakukan perjalanan apostolik ke kawasan sejumlah negara, salah satunya adalah Indonesia. Indonesia sendiri menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungan Paus Fransiskus kali ini. Dan berikut merupakan jadwal dan agenda kunjungan Paus Fransiskus saat di Indonesia. Pada hari Selasa 3 September 2024, Paus Fransiskus diperkirakan akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Keesokan harinya, pada Rabu 4 September 2024, Paus Fransiskus akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta pukul 10 pagi. Paus juga akan bertemu dengan jajaran pejabat pemerintahan, korps diplomatik dan tokoh masyarakat di Istana. Masih di hari yang sama, Paus akan bertemu dengan para uskup, imam diaken, biarawan-biarawati, seminaris, dan katekis di Gereja Katedral Jakarta pada Rabu sore. Selanjutnya akan ada pertemuan dengan generasi muda Scholas Occurrentes di Geraha Pemuda Senayan, Jakarta. Pada hari Kamis 5 September 2024, Paus Fransiskus akan melakukan pertemuan dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian disusul pertemuan dengan penerima manfaat organisasi amal di Kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Pada Kamis sore, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau 5 sore, Paus Fransiskus mengadakan Misa Akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Misa ini akan dihadiri oleh puluhan ribu umat Katolik. Selanjutnya pada Jumat 6 September 2024, Paus Fransiskus akan bertolak meninggalkan Jakarta menuju ke Port Moresby, Papua untuk melanjutkan perjalanan apostoliknya. Pemimpin Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus mengadakan perjalanan apostolik ke Asia Pasifik termasuk ke Indonesia. Ini adalah kunjungan pertama Paus Fransiskus sekaligus menjadi lawatan ketiga para pemimpin Gereja Katolik sedunia ke Indonesia. Indonesia menjadi negara pertama perjalanan apostolik Paus Fransiskus ke Asia Pasifik pada 2 hingga 13 September 2024. Ini adalah lawatan pertama Paus berumur 87 tahun ini, sekaligus menjadi lawatan ketiga para pemimpin Gereja Katolik sedunia ke Indonesia. Paus Fransiskus adalah pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan. Fransiskus merupakan Paus ke-266 yang terpilih pada konklav kepausan 13 Maret 2013. Paus Fransiskus menggantikan Paus Benediktus XVI yang mengundurkan diri. Sebelum Paus Fransiskus, Paus Paulus VI pernah mengunjungi Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1970. Kemudian kunjungan yang kedua pada 1989 ketika Gereja Katolik Roma dipimpin oleh Paus Yohanes Paulus II. Kunjungan pemimpin Gereja Katolik dunia ke Indonesia menjadi peristiwa bersejarah dan penting dalam memperkuat hubungan diplomasi dua negara, meningkatkan toleransi antar umat beragama, sekaligus menekankan nilai perdamaian dan kemanusiaan.
Selama kunjungannya di Indonesia, Paus Fransiskus akan menjalani serangkaian acara kenegaraan dan keagamaan yang berpusat di Jakarta. Di antaranya, kunjungan kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan dengan anggota Serikan Yesus di Kedutaan Vatikan Besar Jakarta. Pertemuan bersama para pemuka agama Katolik di Gereja Katedral Jakarta. Pertemuan antar agama di Masjid Istiqlal Jakarta dan perayaan Ekaristi atau ritual Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Tanggal 6 September, Paus Fransiskus akan meninggalkan Indonesia menuju Port Moresby, Papua Nugini melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tim Liputan iNews melaporkan. Merasa tak berdosa, 6 terpidana kasus Vina siap melawan lewat PK. PK diharapkan menjadi jalan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Lantas akankah para terpidana tersebut benar-benar dapat membuktikan bahwa mereka bukanlah pelaku pembunuhan Vina? Dan apa saja bukti-bukti yang akan mereka hadirkan demi lolos dari jerat pidana? Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini melalui sambungan Zoom kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, serta kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadia. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat? Selamat malam Mas. Selamat malam Mas Damar, Bang Jutek. Ya. Selamat malam Mas Reza, Mas Damar. Saya akan ke Mas Jutek terlebih dahulu. Mas Jutek, novum apa sebetulnya yang sudah dipersiapkan yang seperti tadi disebutkan terbagi ke dalam 3 bagian? Silahkan. Baik Mas, terima kasih ya bahwa sekarang ini mengajukan PK yang dibawa penasihat hukum kami yang menguasakan kepada kami, tim kami di DPN Pradi bukan 6 tetapi 7 karena Sudirman juga sudah mengajukan PK dan kami juga adalah penasihat hukumnya. Jadi kami sudah mengajukan untuk penggabungan besok, mudah-mudahan dikabulkan. Kalau enggak, sebenarnya kami sudah mendapatkan jadwal juga untuk Sudirman, tapi karena perkaranya sama dan juga didakwa juga bersama-sama, kami mengajukan untuk efisiensi waktu, biaya dan lain untuk memohon kepada majelis untuk disatukan. Kami saat ini tim sudah sebagian dengan Ketua Umum kami, Profesor Dr. Otto Hasibuan sudah berada di Kota Cirebon pada malam hari ini. Dan besok sudah siap akan mengikuti sidang PK. Novum-novum yang kami hadirkan tentu adalah banyak hal yang belum terungkap ya di dalam persidangan. Saksi-saksi baru yang bermunculan dalam waktu beberapa minggu terakhir ini. Ada Dede yang mencabut keterangannya, ada Liga Akbar, ada Wina dan Vidi, dan juga ada Adi dan Pak Ismail. Dan banyak lagi yang lain ya yang semuanya mencabut keterangannya. Jadi dapat kami simpulkan bahwa sebenarnya kejadian ini itu yang dikatakan oleh Bang Otto, kebohongan kecil akan ditutup dengan kebohongan yang lebih besar, terus sampai kebohongan itu akan membuka faktanya sendiri, dirinya sendiri. Dan ini terbuka sekarang. Menurut kami bahwa apa yang terjadi 8 tahun ini yang ditutup dengan kebohongan-kebohongan, kejanggalan-kejanggalan yang kita tutup selama ini ya, dalam fakta yang kejanggalan dan dipaksakan dan mereka dihukum seumur hidup atas apa yang tidak mereka lakukan menurut fakta dan yang kami yakini, ini tentu ironis. Ya, kami sudah berteriak dari awal bahwa mereka ini bukan pelakunya berdasarkan fakta dan juga data yang kami miliki, berdasarkan juga dalam pertimbangan-pertimbangan hakim yang disampaikan. Kami akan beberkan semua di dalam persidangan PK mulai besok. Baik, Mas Jutek, artinya saat ini Anda sudah berada di Cirebon? Sudah. Kami lagi di Cirebon dari sore kami sudah sampai. Bang Otto Hasibuan juga sudah ada di Cirebon. Jadi tim kami sudah lengkap. Besok akan menyusul sebagian. Jadi kami akan lengkap. Kami serius. Jadi Bang Otto pun langsung turun untuk memimpin tim lawyer dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi ini, Ketua Umum kami. Oke, sejauh ini Mas Jutek bagaimana koordinasi yang dilakukan bersama dengan tim kuasa hukum yang lainnya supaya besok novum ini betul-betul bisa firm? Oh, kami sudah rapat ini, kami lagi rapat juga karena ini
permintaan Sindo Prime saya dahulukan, makanya saya mohon maaf saya nggak bisa lama gitu ya. Oleh karena kami juga lagi rapat ini mempersiapkan apa yang terbaik yang untuk kami bisa lakukan untuk bagi para terpidana ya. Karena ini dalam rangka kita menegakkan keadilan gitu Mas Jamal. Baik, Mas Jutek terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya akan ke Mas Reza. Mas Reza, kalau kita lihat dari Peggy Setiawan. Ya, Mas Jamal baik, ya. Mas Jutek mudah-mudahan besok persidangan berjalan dengan lancar. Oke, selamat malam semua. Malam, Mas Jutek. Ya, pemirsa kita akan kembali terhubung bersama dengan kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadia. Selamat malam, Mas Reza. Malam, Mas Camar. Baik, Mas Reza, tanggapan Anda seperti kita ketahui bahwasannya Peggy Setiawan sudah mengajukan PK, kemudian juga ada Sakatata dan saat ini ke-7 terpidana. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, jadi peninjauan kembali itu adalah hak dari setiap warga negara, ya terutama para terpidana ya. Apabila mereka ada novum baru atau banyak saksi-saksi baru, dan itu bisa dijadikan sebagai novum. Jadi itu wajar-wajar saja, dan kami mewakili dari pihak keluarga, apapun nanti putusan akhirnya pasti akan kita terima. Jadi itu kan semakin jelas nih. Sebetulnya ada apa sampai berlarut-larut seperti ini, dan kita juga pihak keluarga kan jadi akhirnya banyak spekulasi macam-macam nih, jadi kalau tidak selesai. Jadi berharap dengan adanya peninjauan kembali ini bisa lebih terbuka lagi. Baik, Mas Reza, bagaimana tanggapan keluarga dari Vina yang kalau kita lihat dari berbagai kesaksian dan juga sidang PK yang sudah digelar sebelumnya bahwasanya Vina dan Eki ini murni karena kecelakaan bukan pembunuhan. Tanggapan keluarga seperti apa? Iya, kalau tanggapan keluarga sih masih meyakini bahwa ini adalah pembunuhan berencana yang disertai dengan pemerkosaan. Karena kita tetap bagaimanapun warga negara yang taat hukum, kita berpegang teguh pada putusan pengadilan yang sudah inkrah, yaitu pembunuhan berencana. Jadi kita masih berpatokan ke situ. Baik. Sebelumnya Mas Reza, apakah Anda sudah mendapatkan bocoran novum-novum apa saja yang nantinya akan disampaikan dalam sidang PK besok? Oh tidak sih, kita tidak ikut campur terlalu jauh, belum ada bocoran apapun. Tapi nanti kita akan tetap mengikuti jalannya persidangan besok. Oke, mengenai novum ataupun juga bukti-bukti baru yang sudah dipersiapkan, dan tadi kalau bisa dibilang ada 50 saksi dan juga ahli yang akan dipersiapkan. Bagaimana tanggapan Anda tentang ini? Iya, saksi-saksi itu kan memang nanti bisa dibuktikan di pengadilan apakah memang dia itu berbohong atau tidak. Karena kemarin-kemarin di media juga kita menyaksikan banyak saksi-saksi yang menyudutkan almarhumah Vina. Ke almarhumah Vina begini, begitu, segala macam, tanpa kita bisa membela diri, karena sudah almarhum juga kan. Jadi dengan adanya saksi-saksi dihadirkan di pengadilan, nanti kan bisa dibuktikan ucapannya benar atau tidak, karena mereka di bawah sumpah semua. Baik, Mas Reza, sebelum kita melanjutkan perbincangan malam hari ini, kita akan simak informasi mengenai Pengadilan Negeri Kota Cirebon menunjuk 3 hakim yang akan memimpin persidangan peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Ketiga hakim yang akan memimpin jalannya sidang antara lain diketuai oleh Ari Ferdian dan 2 hakim anggota yakni Galuh Rahma Esti dan Rizka Yunia. Selain menunjuk 3 hakim, Pengadilan Negeri Kota Cirebon juga telah menentukan ruang persidangan yakni ruang cakra. Sidang sendiri akan digelar secara terbuka pada Rabu 4 September mulai pukul 10 pagi. Sementara itu, salah satu kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengaku sudah mempersiapkan materi memori PK dan saksi fakta. Dan dari TKP Rivaldi kumpul dengan teman-teman, dengan TKP kejadian itu berbeda jauh. Untuk Rivaldi sendiri tidak membuktikan masalah itu adalah pembunuhan ataupun kecelakaan ya. Kami hanya akan mengangkat yaitu tentang error personanya bahwa Rivaldi disalahkan di dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Nah, untuk harapan kedepannya untuk para majelis, hakim nanti ataupun nanti hakim MA yang akan melihat
memori kami ini, saya berharap mereka itu akan lebih teliti meninjau dari mulai BAP, dakwaan, tuntutan hingga putusan banding dan putusan kasasi. Bisa mereka pelajari semua, bisa mereka lihat dan telaah mereka bahwa memang klien kami Rivaldi itu tidak adanya suatu sangkut paut gitu dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebelumnya, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Sudirman, melalui kuasa hukumnya mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum terpidana menyebut telah menyiapkan 2 saksi, yakni Ismail dan Adi, yang mengetahui persis kejadian di malam peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. Lebih dulu, terpidana bebas kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, telah rampung menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon dan masih menunggu hasil yang rencananya akan keluar dalam 3 bulan ke depan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Kasus ini oleh Aibtu Rudiana. Gejolak kematian Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky alias Eki masuki babak baru. Meski Saka Tatal resmi bebas pada 24 Juli 2024, namun status mantan narapidana yang melekat pada sosok Saka tak akan hilang begitu saja. Atas dasar itu, Saka Tatal ajukan peninjauan kembali untuk buktikan bahwa dirinya tak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Saka Tatal ajukan permohonan peninjauan kembali pada 8 Juli 2024. Kemudian Saka sodorkan 8 bukti baru atau novum dalam sidang PK yang ia jalani. Setidaknya pihak Saka Tatal hadirkan 9 saksi fakta dan 6 ahli dalam PK yang dijalani. Selama berjalannya sidang, pihak Saka yakin kematian Vina dan Eki disebabkan oleh kecelakaan. Saka Tatal mengaku dirinya ditangkap pada malam hari saat dirinya tengah berjalan menuju bengkel dan sama sekali tak terlibat dalam kasus yang sebabkan kematian Vina dan Eki. Saka yang kala itu masih berusia di bawah umur dijatuhi vonis 8 tahun penjara dan dalam masa hukumannya ia mendapat remisi sehingga hanya jalani masa hukuman 3 tahun 8 bulan. Usai pengajuan PK Saka, kini 6 terpidana lain dalam kasus kematian Vina dan Eki ikut pilih jalan serupa. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan kuasa hukum keluarga Vina. Ada Mas Raden Reza Pramadia. Ya, Mas, kita lanjutkan kembali perbincangan kita untuk malam hari ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwasanya akan ada novum-novum yang akan dipersiapkan oleh ke-7 terpidana. Apabila novum ini nantinya diterima oleh hakim, apa dampaknya terhadap keluarga Vina dan bagaimana Anda menyikapi ini? Jadi apabila nanti berarti kita membicarakannya peninjauan kembali ini kan diterima berarti kan dari mulai Saka Tatal dan yang terbaru besok itu misalkan semua diterima berarti para terpidana itu dinyatakan tidak bersalah dan bebas murni kan seperti itu. Jadi kita pihak keluarga itu dari awal memang kita sudah memberikan statement apapun nanti hasil dari putusan pengadilan kita akan menerima dan pasti akan berbesar hati apakah itu pembunuhan. Ya, pemirsa, kita masih dan berencana ataupun itu kecelakaan tunggal pasti kita akan menerima. Yang penting kasus ini selesai dan dan almarhumah juga bisa tenang sekarang. Nah, nanti kalau sudah ada putusan pengadilan. Baik, Pak Reza, artinya saya pertegas kembali bahwasanya keluarga akan menerima apapun keputusan dari hakim dari sidang peninjauan kembali yang dilakukan terhadap terpidana, begitu ya, Mas? Iya, karena kita akan menerima karena memang dari awal adanya kasus ini kan memang kita semua menyerahkan kepada Pak Rudiana pada saat itu, jadi semua permasalahan hukum pada saat itu juga ditangani Pak Rudiana, jadi sekarang pun kita akan sama apapun nanti hasilnya kita akan terima dengan berbesar hati apakah itu pembunuhan ataupun itu kecelakaan tunggal. Itu yang sudah kita sepakati dengan pihak keluarga. Ya, baik, Mas Reza, ada bocoran bahwasannya besok yang akan menjadi ahli adalah bukan nama baru, yakni Reza Indragiri yang sebelumnya juga menjadi ahli dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Menurut Anda bagaimana melihat ini? Apakah ini hal yang wajar? Ya, sebetulnya siapapun ahlinya mereka akan berbicara sesuai dengan keahliannya masing-masing dan itu pun hal yang wajar. Jadi kita tetap akan mengikutinya
Dan pasti kalau misalnya kita dimintai suatu saat dimintai keterangan tambahan, pasti kita juga akan kooperatif untuk memberikan keterangan tambahan apabila nanti diperlukan. Ya, baik. Sebelumnya juga Reza Indragiri menyebut bahwasanya tidak ada bukti yang kuat untuk memperlihatkan kasus ini adalah ruda paksa atau pemerkosaan begitu. Apakah dari pihak keluarga Vina ini mempersiapkan bukti-bukti untuk melawan hal tersebut atau seperti apa, Mas? Jadi sebetulnya kita sih tidak ada upaya hukum apapun lagi. Jadi memang itu kita berpatokannya memang di putusan akhir dari BAP yang sudah ada itu kan memang di situ jelas ada sperma dan juga pas pada saat memandikan jenazah itu, pada saat itu nenek dan beberapa tetangga yang memandikan itu kan menyebutkan memang ada cairan sperma yang keluar dari situ. Jadi kita menyimpulkan itu ada pemerkosaan ya. Karena kita memang pihak keluarga kan yang memandikan langsung kepada jasad almarhumah. Baik, Mas Reza, apakah keluarga Vina merasa adanya ketidakadilan dalam narasi-narasi yang berkembang saat ini mengenai kematian Vina yang disebutkan bukanlah pembunuhan, dan bagaimana support yang diberikan antara keluarga dan juga kuasa hukum kepada keluarga Vina? Jadi memang banyak akhir-akhir ini dengan bermunculnya banyak saksi itu memang banyak sekali yang sangat menyudutkan almarhumah. Dalam arti almarhumah seperti ini, seperti itu tanpa bisa membela diri karena kan almarhumah sudah tidak ada. Jadi itu yang sangat kita sayangkan, dan kita tidak ada diberi ruang untuk membela diri kan. Jadi kita berharap juga untuk para saksi-saksi ini bisa lebih objektif dan lebih bijaksana dalam memberikan keterangan yang sesuai keadaannya, tidak memanfaatkan situasi yang sekarang sedang viral, akhirnya ikut-ikutan bersuara tanpa ada landasan yang jelasnya. Baik, Mas Reza, kita harapkan. Ya, Mas Reza, closing statement sekaligus harapan Anda terkait dengan kasus ini yang mungkin besok ini akan segera dimulai. Apa yang akan Anda lakukan, dan mungkin dipertegas lagi apa yang akan keluarga lakukan ketika sidang PK ini diterima? Silakan, Mas. Jadi kami selaku kuasa hukum mewakili pihak keluarga sekali lagi menegaskan apapun nanti keputusan dari pengadilan, kita akan menerima dan akan berbesar hati, apakah itu pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan ataupun itu adalah kecelakaan tunggal. Kita pihak keluarga almarhumah Vina akan mentaati dan berbesar hati legowo menerima semua keputusan itu. Ya. Baik, terima kasih Mas Raden Reza atas informasi dan juga waktunya pada malam hari ini selaku kuasa hukum dari keluarga Vina. Kita harapkan bahwasanya kasus ini bisa terbuka secara terang benderang. Selamat malam. Malam Mas Camar. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Prime bersama saya Camar Haenda. Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan meminta maaf soal polemik larangan berhijab bagi pelamar tenaga kesehatan. Pihak rumah sakit menyatakan akan melakukan kontrol ketat dalam proses rekrutmen dan komunikasi. Melalui surat yang beredar, Direktur Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan mengklaim pihaknya inklusif dan bisa bekerja sama dengan siapa saja. Terkait isu larangan berhijab, kini sedang dalam pemeriksaan tim manajemen rumah sakit. Pihaknya juga membagikan foto karyawan Rumah Sakit Medistra yang mengenakan hijab. Sebelumnya surat yang ditulis seorang dokter kepada manajemen Rumah Sakit Medistra viral di media sosial. Dalam surat itu Dr. Diani Kartini mengungkap ada pertanyaan mengenai kesediaan untuk membuka hijab jika diterima bekerja. Dr. Diani pun kecewa terkait dengan dugaan diskriminasi tersebut. Dokter di Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan kesal karena pasien meninggal akibat stok obat kosong. Karena nggak ada obat. Aku kadang-kadang pusing juga kalau lihat rumah sakit ini. Denny Suroso viral di media sosial. Seorang dokter di RSU Pirngadi Medan menyesalkan pasiennya meninggal karena stok obat kosong. Karena stok obat kosong, dokter dan koas juga harus membeli obat. Sang dokter meminta Wali Kota Medan Bobi segera membenahi RSU Pirngadi di bawah naungan pemerintah Kota Medan. Menanggapi kasus ini, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengklaim Pemkot Medan tidak main-main terkait pelayanan kesehatan.
Polisi menangkap mantan Bupati Batubara Zahir tersangka kasus suap seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Meski berstatus sebagai tersangka, Zahir sebelumnya telah mendaftarkan diri ke KPUD Batubara sebagai bakal calon bupati. Kedatangan pasangan bakal calon kepala daerah atau Bacakada Kabupaten Batubara periode 2024-2029 Zahir dan Aslam Rayuda pada 28 Agustus 2024 lalu disambut antusias pendukungnya. Ironisnya, Zahir yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati Batubara nyatanya menyandang status tersangka. Zahir terjerat kasus suap kecurangan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK 2023. Penahanan Zahir sebelumnya sempat ditangguhkan, namun ia kembali ditangkap penyidik Polda Sumatera Utara pada Selasa pagi guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Menurut Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi, Zahir saat ini tengah dalam proses pemeriksaan tambahan dan kemungkinan akan dilakukan penahanan. Sementara Ketua KPU Sumatera Utara Agus Arifin menyampaikan meski ditahan Polda Sumatera Utara, KPU akan tetap memproses pencalonan Zahir di Pilkada Batubara. Sebab berdasarkan aturan, pembatalan pencalonan hanya bisa dilakukan jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga jika masih berstatus tersangka, proses pencalonan akan tetap berjalan. Sebelumnya meski telah menyandang status tersangka, Zahir mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati Batubara ke KPU. Ia berpasangan dengan Aslam Rayuda. Pasangan ini diusung PDIP, Hanura, dan Partai Umat. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Prime. Polda Jawa Tengah terus menyelidiki dugaan pemerasan uang puluhan juta di balik kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi PPDS Anestesi Undip Menkes Budi Gunadisadikin meminta praktek perundungan di dunia pendidikan kedokteran segera dihapuskan apapun alasannya. Penyidik di Treskrimum Polda Jawa Tengah sedang mendalami dugaan perundungan di balik kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi dokter spesialis anestesi Undip Semarang. Sebelumnya dugaan pemerasan 20 hingga 40 juta rupiah per bulan diduga dilakukan oleh dokter senior ini mencuat dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Kemenkes. Hasil investigasi tersebut telah diserahkan ke Polda Jawa Tengah. Kalau ada dugaan-dugaan baru akan kami terima informasi tersebut, tentunya itu menjadi petunjuk bagi penyidik, bagi pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengaku perundungan di dunia pendidikan kedokteran telah terjadi bertahun-tahun. Salah satu dalih yang dipakai untuk membentuk dokter yang tangguh. Menkes meminta praktek perundungan di dunia pendidikan kedokteran segera dihapus. Perundungan ini sudah puluhan tahun tidak pernah bisa diselesaikan secara tuntas. Karena memang kurang komitmen dari para stakeholder. Nah, kemarin sebenarnya saya sendiri sejak menjabat ini kali ketiga saya meminta agar ini dihilangkan. Terkait dengan dihentikan sementara praktek klinik anestesi dokter spesialis onkologi Yan Wisnu Prajoko, pihak Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang menyatakan operasional rumah sakit tidak terganggu. Untuk kepentingan penyelidikan meninggalnya Dr. Aulia Risma Lestari, praktek klinik anestesi Dr. Yan Wisnu Prajoko dihentikan sementara. Dr. Yan Wisnu Prajoko juga dihentikan sementara dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Undip. Tim kontributor iNews melaporkan. Dugaan pelecehan seksual di lingkungan program pendidikan dokter spesialis Undip Semarang seolah semakin membuka tabir gelap dunia pendidikan kita. Bagaimanakah bisa kampus yang seharusnya menjadi wadah untuk melahirkan generasi penerus bangsa justru ternoda dengan adanya tindakan yang melanggar norma? Sungguh miris rasanya. Lantas apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan dunia pendidikan kita? Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama kami malam hari ini melalui sambungan Zoom Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan,
Siti Nadia Tarmizi, serta Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia, Muhammad Nasir. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selamat malam, Mas Nyawa, salam sehat. Selamat malam, Pak Nasir. Ya, baik. Malam Bu Nadia. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelumnya kami juga sudah menghubungi perwakilan dari Universitas Diponegoro Semarang. Namun sayang sekali saat ini belum bisa bergabung. Saya akan ke Bu Nadia terlebih dahulu. Bu Nadia, bagaimana Anda melihat kasus ini yang seperti disampaikan oleh Pak Menkes ini sudah puluhan tahun terjadi? Ya, pertama Mas Amar, saya ingin mengklarifikasi ya mengenai banyaknya pernyataan Pak Menkes yang dikutip yang dikatakan bahwa pelecehan seksual itu dihubungkan dengan kasus yang terjadi dengan almarhumah ya. Jadi kami ingin menyampaikan dan sekaligus mengklarifikasi dan membenarkan berita yang dikutip itu bahwa itu pernyataan yang Pak Menteri Kesehatan bahwa perundungan itu sebenarnya sudah banyak terjadi, mulai dari perundungan terkait dengan adanya permintaan biaya sampai dengan tadi yang terkait pelecehan seksual. Jadi kasus perundungan pelecehan seksual ini tidak terkait dengan kasus dari almarhumah ini ya. Baik. Jadi kami tegaskan karena kemudian ada diksi-diksi yang mengatakan bahwa kasus perundungan yang dialami almarhumah ini juga pelecehan seksual. Jadi perundungan itu banyak sekali laporan yang masuk dan juga termasuk perundungan itu bukan hanya dari sisi fisik, verbal, tapi sampai dengan pelecehan seksual. Nah, mungkin terkait hal yang ditanyakan terkait kasus ini ya, kita sudah 20 hari melakukan investigasi dan sudah ada informasi-informasi yang kita dapatkan, baik itu dari keluarga, termasuk pengeluaran yang per bulan 20-40 juta ya, yang dikatakan digunakan untuk memberi atau memberikan makanan, kemudian mencuci sepatu olahraga ataupun kegiatan pisah sambut dan sebagainya. Juga ada uang bensin, uang fotokopi dan juga penyelesaian tugas jurnal dan sebagainya. Jadi kita melihat ada pengumpulan iuran yang kemudian dikelola oleh Bendahara Angkatan yang jumlahnya menurut saya cukup besar ya, 20-40 juta per bulan selama ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 1 tahun, di mana ini bukan merupakan iuran ataupun juga biaya resmi untuk menempuh pendidikan dokter spesialis. Jadi ini tentunya hal-hal seperti ini juga sudah kita sampaikan kepada pihak kepolisian ya, yang kita berharap nanti pihak kepolisian bisa mengkaji lebih lanjut. Selamat. Baik, Bu Nadia, saya akan ke Pak Nasir. Pak Nasir, menyambung dari apa yang Bu Nadia sampaikan berkaitan dengan adanya dugaan pemerasan. Apakah menurut Anda ini sesuatu pelanggaran hukum yang serius berkaitan dengan dugaan pemerasan pada program pendidikan dokter spesialis? Iya. Terima kasih Mas. Pertanyaannya saya kira baik sekali dan ini kesempatan untuk kita meluruskan beberapa hal. Saya mengamati, saya mencermati sebagai orang, sebagai akademisi, saya melihat banyak sekali pernyataan, baik pernyataan Menteri Kesehatan maupun pernyataan pejabat lain, Kementerian Kesehatan itu yang sebetulnya membohongi publik. Saya ulangi, membohongi publik. Contoh terakhir apa yang disampaikan oleh Dr. Nadia Bu Cantik ini, bahwa ada catatan pengeluaran 20-40 juta. Itu belum terklarifikasi apakah itu bulanan, apa semester, apa tahunan. Tapi saya ingin katakan, kalau ada informasi-informasi seperti itu, menurut pasal 184 KUHP, itu petunjuk. Tidak bisa itu disampaikan ke publik, seolah-olah ada 20-40 juta seperti yang disampaikan oleh juru bicara yang lain pada hari Minggu lalu, Dr. Syahrir. Bahwa ada 40 juta dipalak. Ini institusi negara. Tanpa data yang akurat, membohongi publik. Ini membohongi publik. Menteri Kesehatannya juga berulang kali melakukan pembohongan-pembohongan publik. Saya punya data, dan data ini saya bawa ke Barreskrim. Sebagai seorang pejabat negara, itu tidak boleh bicara yang tidak didukung oleh data. Banyak sekali. Saya menghimpun banyak sekali fakta dan data yang belum terfiltrasi dengan baik, tapi sudah disampaikan sebagai sebuah seolah-olah fakta hukum. Ini perlu diluruskan, Pak. Di negara ini
banyak sekali pejabat yang berbohong, membohongi publik. Termasuk baru saja disampaikan, jumlah uang yang dikumpulkan itu benar 40 juta dalam catatan yang ditemukan atau dalam informasi yang ada. Dalam kaitan beliau itu bendahara angkatan. Bendahara angkatan itu mengumpulkan 11 orang, 10 orang selain almarhumah, kali 3 juta, itu sudah 30 juta. Baik. Mungkin sampai 40 juta. 40 juta itu dikelola oleh almarhumah. Bukan uang almarhumah, diputar balik itu. Bagaimana sebuah kementerian negara? Saya 35,5 tahun mengabdi di kementerian ini. Saya tahu persis. Tapi kali ini semua berbohong. Semua menipu untuk sebuah kepentingan yang tidak jelas. Entah kepentingan politik, mau jadi menteri lagi atau mau apa begitu. Baik, ini sebagai akademisi kita menolak cara-cara yang keji seperti ini. Baik Pak Nasir, terima kasih. Saya akan ke Bu Nadia. Bu Nadia, ada tanggapan terkait dengan hal ini? Ya, tentunya apa yang kita sampaikan ke publik ini ada dasarnya ya. Jadi kita tidak akan berbuat sesuatu yang tentunya tidak ada dasarnya. Dan ini juga sudah kita sampaikan. Oleh karena itu, mengapa kemudian kita membuka ini dan kita juga berikan kepada kepolisian agar memang artinya supaya ada penilaian yang lebih netral ya, atau yang lebih bisa kemudian bisa diterima semua pihak ya. Karena memang kalau kita bicara perundungan, Mas, memang perundungan itu bukanlah hal satu yang mudah ya untuk dibuka, karena ada ketakutan dari pelapor. Kemudian juga kita tahu bahwa pelapor itu juga masih tergantung ya, nanti dia akan sekolah, masih akan ada gurunya, masih akan ada seniornya, seperti itu ya. Jadi kita juga pada saat investigasi, kita juga mendapatkan suatu kondisi di mana hari ini yang kita wawancara mengatakan A, kemudian 2 hari kemudian meralat. Dan itu kita tidak bisa lakukan karena kami Kementerian Kesehatan ini hanya fungsinya menginvestigasi dan kemudian berujung memberikan sanksi ya, sama seperti seorang ASN kalau dia melakukan kesalahan, kita lakukan pemanggilan, kita cari data dan fakta dan kemudian kita lakukan penilaian apakah kalau itu memang salah ada sanksinya. Dan ini menurut saya merupakan juga suatu hal yang harus kita sampaikan kepada publik. Tapi tentunya menyampaikan ini kepada publik dengan dasar yang sudah kita temukan. Baik, artinya usaha-usaha investigasi berkolaborasi dengan pihak berwenang ini sudah dilakukan begitu. Apakah tadi adanya perbedaan pernyataan dari saksi A dan juga B ini menjadi salah satu kendala Bu dalam melakukan investigasi tersebut? Ya, ini merupakan suatu tantangan ya, apalagi kemudian ada yang menarik pernyataannya. Dan ini kita temukan. Dan kita akan tetap melindungi ya informan-informan kita ini, Mas. Karena ini kita tahu ya bahwa yang namanya perundungan ini memang suatu yang sulit untuk kita lakukan. Tapi pada prinsipnya tadi kami tegaskan bahwa yang kita tidak inginkan, kita ini kan menerima laporan perundungan ini 540 laporan yang masuk ke kanal pengaduan kita, di mana 55%-nya itu 230-an itu dilaporkan di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Jadi ini seolah-olah kan institusi Kementerian Kesehatan tetap mempertahankan atau melanggengkan proses perundungan ini. Nah, ini yang kita tidak mau karena sebenarnya pendidikan itu kan sebagian besar betul dilakukan di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Tapi kita punya komitmen yang kuat, jangan sampai ada perundungan yang prakteknya itu dilakukan di instansi Kementerian Kesehatan. Makanya ini menjadi hak kita untuk kita memastikan bahwa perundungan itu harus dicegah dan tidak terjadi di instansi vertikal Kementerian Kesehatan. Oke, baik. Saya ke Pak Nasir. Pak Nasir, artinya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Nadia bahwa usaha-usaha untuk melakukan investigasi dengan sesuai dengan path-nya atau jalurnya ini sudah dilakukan begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, sebetulnya Pak begini. Kalau perundungan itu, bullying itu Pak, itu musuh kita bersama. Itu harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Karena itu mental yang tidak kohesif, melawan persaudaraan, kekerasan-kekerasan yang terselubung. Itu memang tidak baik. Harus dihancurkan, harus dilawan. Itu setuju. Tapi menghancurkan perundungan ini kemudian menggunakan cara-cara kebohongan-kebohongan,
itu tidak baik juga. Itu bukan moral pejabat negara. Saya kasih contoh Pak, ini sukar untuk kita. Salah satu dirjen di Kementerian Kesehatan itu mengirim surat Pak, mengirim surat ke direktur rumah sakit. Suratnya terbuka secara umum. Wartawan Bapak juga megang surat itu. Di situ menyebut bunuh diri. Surat tertanggal 14 Agustus itu, nomornya D33744 itu menyebut bunuh diri. Padahal bunuh diri itu adalah sebuah kematian tidak wajar, Bu. Kematian tidak wajar itu subjek sidik lidik dari aparat kepolisian, bukan oleh seorang dirjen yang hanya menerima laporan lewat telepon terus kemudian mengirim surat. Beliau menerima laporan tanggal 12, beliau menulis surat tanggal 14, tidak ada pemeriksaan yang akurat dan sebagainya. Bagaimana caranya ini? Negara ini diatur dengan premanisme yang bersembunyi dalam jubah birokrasi. Kita punya kewajiban. Saya ini mantan pegawai Kementerian Kesehatan. Saya punya kewajiban moral meluruskan orang-orang yang suka menjilat seperti ini. Ini kan pejabat penjilat. Tidak punya data yang cukup, kemudian memberikan persepsi-persepsi yang buruk terhadap publik. Soal perundungan tadi, Bu, saya setuju 1000%. Harus kita lawan, tetapi melawan dengan cara-cara yang terhormat, cara-cara yang baik. Dan Undip itu termasuk satu dari 3 fakultas kedokteran di Indonesia yang melakukan penjagalan, bahkan mengeluarkan udah 2 apa 3 residen yang dikeluarkan, yang ditemukan perundungan. Saya lihat ini mengerjakan pekerjaan-pekerjaan birokrasi dengan emosional. Ngapain mencari tikus lumbung harus dibakar? Lagi pula tidak ada kapasitas. Prodi itu izin dari Kementerian Dikbud, bukan Kementerian Kesehatan. Kok ada orang yang bukan kapasitasnya mau menghentikan prodi? Yang harus dihentikan itu adalah proses belajar mengajar di rumah sakit itu. Bahasanya harus seperti itu. Ya begini-begini kita juga ngerti itu bahasa birokrasi. Ini kesombongan. Ini kocongkakan birokratif. Seperti itu, Bu. Tolong itu dirapikan. Baik, Pak Nasir, berarti artinya ada hal-hal yang memang kurang pas menurut Anda, sehingga ini perlu dibenahi dari Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk regulasi dan juga perlindungan mahasiswa, apakah menurut Anda saat ini regulasi yang ada sudah cukup untuk bisa melindungi mahasiswa dari kasus-kasus bullying yang terjadi? Sebetulnya sudah, Pak. Regulasi yang ada itu sudah ada peraturan menteri. Kedua menteri sudah mengeluarkan aturan. Peraturan Menteri Kesehatan itu, Ibu Bapak sekalian, hanya berlaku mengikat aparat atau institusi yang ada di bawah Kementerian Kesehatan. Kemudian peraturan Menteri Pendidikan itu akan mengikat seluruh institusi di bawah Kementerian Pendidikan. Ini jalan sudah bagus, implementasi di lapangan sudah bagus. Tinggal ini sekarang dimonitor dan diawasi, dievaluasi ada kurangnya di mana. Jangan dijadikan isu ini menjadi isu untuk seolah-olah seluruh dunia kedokteran itu buruk. Apalagi dikait-kaitkan tadi dengan ada perkosaan, ada pemalakan. Ini malak, ini kan tipu-tipu, ini informasi tidak valid. Baik, Pak Nasir. Ibu Bapak sekalian, ini salah. Baik, artinya memang kita tidak bisa menggeneralisasi bahwasanya semua dunia kedokteran itu buruk ya Pak ya. Saya akan ke Bu Nadia. Bu Nadia, closing statement apa yang ingin Anda sampaikan dan mungkin apa nantinya evaluasi keberlanjutan, tidak hanya jangka pendek namun juga jangka panjang yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Silakan Bu Nadia. Ya, sesuai dengan komitmen kita ya, bahwa kita tidak ingin ada perundungan yang terjadi di rumah sakit vertikal. Tentunya kita akan terus melakukan upaya-upaya, karena ini memang tidak mudah ya, terutama bagaimana memberikan keyakinan kepada para pelapor bahwa laporan yang disampaikan itu ditindaklanjuti dan kemudian mendapatkan sanksi yang pas. Karena kadang-kadang akhirnya pelapor ini kemudian malah sering jadi mengundurkan diri dari sekolahnya, sementara yang melakukan perundungan tetap sekolah gitu ya.
Nah, ini kita tidak inginkan. Dan yang kedua, tentunya identitas serta kepercayaan, dan tadi untuk speak up ya, saya rasa kita tetap sepakat dengan Dr. Nasir bagaimana untuk kemudian perundungan ini tidak terjadi di dunia pendidikan kedokteran, sehingga tentunya nanti kita akan menghasilkan dokter-dokter yang tentunya berhati mulia ya, bukan dari hasil sebuah perundungan. Baik, Bu Nadia, Pak Nasir, saya mengerti sekali bahwasanya kita berharap yang terbaik agar kasus-kasus semacam ini tidak terjadi kembali, meskipun mungkin ada berbeda pendapat atau berbagai hal, tapi yang paling penting adalah kita bersama-sama bekerja sama agar hal ini tidak terjadi kembali. Terima kasih Bu Nadia dan juga Pak Nasir, salam sehat, selamat malam, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Salam sehat.